Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Gustia Wulandari. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu ada Tailwind CSS, Reusable Component, kemudian Reform dengan Step, dan Conditional Rendering. Nah, untuk materi-materi ini akan saya jelaskan dengan menggunakan latihan praktikum dan juga tugas project yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu kita akan masuk di Tailwind CSS. Nah, jadi Tailwind CSS ini merupakan framework utility first, di mana ini memungkinkan kita membangun desain UI dengan cepat menggunakan kelas CSS yang telah disediakan. Jadi kita tidak perlu membuat kelas CSS secara manual. Nah, untuk menggunakan Tailwind CSS ini kita dapat menginstalnya terlebih dahulu, yaitu dengan mengetikkan npm install tailwind css spasi @tailwind css/fit pada command prompt di folder project kita. Nah, setelah kita telah selesai menginstalnya, selanjutnya yaitu kita akan membuka file .config.js di project kita. Nah, di mana di sini kita akan menambahkan Tailwind CSS-nya itu agar bisa digunakan. Nah, itu dengan menambahkan si Tailwind CSS-nya di bawah reg. Kemudian tidak lupa pula kita harus mengimport Tailwind CSS-nya juga. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan penggunaan Tailwind CSS pada latihan praktikum yang telah saya buat. Nah, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini merupakan tampilan dari latihan praktikum yang telah saya buat. Di sini ada penggunaan Tailwind CSS-nya, nanti juga ada pembahasan mengenai stat dan juga conditional rendering. Nah, yang pertama itu adalah tadi si Tailwind CSS. Nah, jadi untuk menggunakan Tailwind CSS ini, yang pertama kita akan membuat sebuah file baru di sini dengan nama tailwind.css. Nah, jadi untuk di tailwind.css ini kita hanya tinggal mengimport dari si Tailwind CSS-nya. Nah, kita hanya perlu mengetikkan satu ini saja, yaitu import Tailwind CSS. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file atau komponen itu dengan nama Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini merupakan parent karena dia memiliki child komponennya. Nah, ini dia merupakan si parent komponennya. Nah, dan function-function di bawahnya ini merupakan child komponennya. Nah, saya hanya menjelaskan sedikit saja dari sini. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan di bagian si parent komponen. Nah, di sini terdapat si tag h dan juga tag button. Nah, untuk penggunaan si Tailwind CSS-nya ini bagaimana? Nah, kita lihat pada contoh ini. Nah, di sini yang untuk bagian ini belajar Tailwind CSS 4. Nah, ini tuh yang berada di parent komponen itu merupakan ini yang belajar Tailwind CSS 4 dan klik nih. Nah, jadi pada parent komponen ini di sini terdapat tag h. Nah, di mana untuk mengatur stylenya agar dia memiliki tampilan seperti ini, yaitu kita tinggal memanggil kelas-kelas dari si Tailwind CSS-nya. Nah, kita di sini menggunakan border ini tuh memberikan garis, ini garis tepi, kemudian M ini marginnya. Nah, selanjutnya itu ada BG ini bukan background, warna backgroundnya ini kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian ini ada tag button. Nah, ini tuh untuk button, di sini kita tinggal memanggil kelasnya. Itu kita tinggal memanggil kelas si Tailwind-nya. Di sini backgroundnya kita berwarna biru, kemudian teksnya dia berwarna putih, kemudian padding secara horizontalnya itu 4, PY ini padding secara vertikal, MX ini margin horizontalnya, round shadow ini dia memberikan kotaknya shadow, dia berukuran LJ large. Nah, kemudian di dalam si parent komponen ini terdapat si child komponen seperti flexbox grid, kemudian typography, background colors, dan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang si function flexbox grid. Nah, function flexbox grid ini yaitu untuk yang tampilan si navbar, yang my website, home, ada home, about, dan kontak. Nah, itu merupakan si flexbox gridnya. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita akan return dia di dalam satu tag. Nah, jadi ini merupakan tag navnya. Nah, untuk membuat navbar ini sama juga seperti kode program pada umumnya, hanya saja yang membedakannya di sini kita memanggil si Tailwind CSS-nya. Nah, di sini kita class name, kemudian di sini kita memanggil si Tailwind CSS-nya. Nah, kita bisa menentukan background-nya, warnanya, kemudian padding berapa atau margin-nya, kemudian text weight-nya. Nah, selanjutnya itu ada si typography. Nah, typography ini tuh untuk yang si tampilan ini, Tailwind typography. Nah, di sini itu untuk mengatur penulisan teksnya. Nah, di sini teksnya dibuat fontnya itu bold, kemudian dia berwarna biru. Ukuran teksnya juga 3XL. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyesuaikan, yang lainnya itu sama. Di sini kita tinggal memanggil si kelas Tailwind. Mungkin teman-teman bisa mencari tahu lebih lagi mengenai si Tailwind CSS ini, kelas-kelasnya apa aja yang ada. Terus ada function background color, ini tuh untuk yang si Tailwind color ini untuk menentukan warna yang ini. Kemudian ada spacing untuk yang function spacing ini untuk yang card title ini. Kemudian ada hover me itu adalah pemberian shadow. Nah, pemberian shadow. Nah, jika kita arahkan kursor kita sini, makanya akan memberikan efek shadow. Dan di sini teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, sini ada hover shadow. Nah, jadi ketika di klik ini dia bakal
memberikan efek shadow. Nah, untuk yang lainnya teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Nah, kemudian border radius ini tuh untuk si button yang submit ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk di materi reusable component. Nah, jadi reusable component ini merupakan suatu komponen yang bisa digunakan berulang kali sehingga pengembangan dapat lebih efisien dan juga lebih struktur. Nah, gimana maksudnya? Nah, berikut merupakan contohnya. Nah, di sini terdapat form tambah user. Nah, pada form tambah user ini bisa kita lihat bahwa di sini terdapat komponen yang sama, yaitu terdapat input file, ada label, dan juga input file yang sama. Nah, jadi dari form ini kita bisa menggunakan yang namanya reusable component karena ini akan lebih efisien. Nah, bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita akan membuat sebuah komponen baru dengan nama user form. Nah, pada user form ini kita akan menambahkan teknik untuk membuat sebuah form. Nah, namun ada yang berbeda dari form pada umumnya. Nah, di mana pada reusable component ini kita hanya tinggal memanggil si nama komponen lain yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia tampak lebih simple dan tidak ribet seperti itu. Nah, bagaimana cara kita membuat agar dia menerapkan reusable component ini? Nah, yang pertama itu kita akan membuat sebuah folder baru itu dengan nama komponen. Nah, pada folder komponen ini kita juga akan menambahkan komponen baru lagi, yaitu dengan nama input file. Nah, pada komponen input file inilah di sini kita akan mengatur untuk si reusable komponen tadi. Nah, di mana di sini kan kalau di rec itu ini parent komponennya. Nah, di sini kan function input field. Nah, yang berbeda di sini kita akan menambahkan beberapa variabel, di mana variabel-variabel inilah yang nantinya akan menerima atau yang akan menampung tipe-tipe dari untuk si formnya. Nah, di sini ada variabel label, type, placeholder, dan juga onChain. Nah, kemudian di sini dia tetap hanya akan mereturn satu teks saja. Nah, di sini dia berada di dalam tag div. Nah, tag divnya di sini dia menggunakan class name mb36, berarti marginnya itu 3. Selanjutnya di sini label. Di sini kita bisa menyesuaikan tailwind-nya, tailwind CSS-nya tadi sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa dan ukurannya juga mau bagaimana. Nah, kemudian untuk label di sini kita tinggal untuk isinya itu kita tinggal membuat si ini variabelnya. Dia berada di dalam tanda kurung kurawal. Nah, karena di dalam variabel inilah yang dia akan membedakan dari untuk input file lainnya. Di sini kita akan mengisi apakah isinya dia nama kah atau alamat atau email seperti itu. Nah, kemudian di dalam input file, nah apa yang kita input di sini? Nah, di sini kita bisa menentukan tipe untuk input filenya apa di sini seperti itu. Nah, di sini kemudian type, kemudian untuk si type ini tuh isinya itu si variabel si type-nya nanti. Nah, dia bisa bentuknya dalam bentuk teks, email kah atau date, placeholder-nya juga untuk isinya apa. Nah, sama dia tinggal memanggil si variabelnya. Kemudian class name-nya ini tuh untuk menentukan style CSS-nya itu dengan menggunakan si tailwind CSS-nya tadi. Nah, onChain ini juga kita memanggil si variabel onChain saja. Nah, setelah kita membuat si komponen baru ini sebagai si komponen sini input file ini untuk digunakan sebagai reusable komponen. Nah, selanjutnya kita kembali ke user form. Nah, pada user form ini kita harus mengimport si komponen input file yang telah kita buat tadi, sehingga kita bisa menggunakan reusable komponennya. Jadi kita lihat di sini lebih simple, di mana kita hanya tinggal nih memanggil si komponen yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa menentukan. Nah, label tadi itu apa? Variabel label itu isinya apa? Nah, di sini pertama contohnya itu untuk label ini dia berisi nama, untuk labelnya itu bertuliskan nama, kemudian tipenya, type-nya itu text, kemudian placeholder-nya itu kita bisa mengisikan sesuai dengan isi dari form kita apa. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal memanggilkan lagi si input file. Nah, yang membedakan ini untuk isi si variabelnya. Nah, labelnya sini email, tipenya sini email, placeholdernya juga berbeda isinya. Untuk tanggal juga input file, tanggal label, type-nya apa. Nah, dia nggak harus semua variabel yang kita buat itu harus dimasukkan. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan isi di form kita. Nah, kemudian kita akan buat si button simpannya. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan tailwind CSS-nya untuk memperindah tampilan dari si formnya. Nah, jadi berikutlah tampilan dari form yang telah kita buat dengan si reusable komponen tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk di form selanjutnya, yaitu form hitung gaji bersih. Nah, di mana pada form hitung gaji bersih ini bisa kita lihat di sini dia menggunakan yang namanya reusable komponen juga. Nah, di sini dia telah mendefinisikan si komponen card. Nah, bisa kita buka di komponen card. Nah, di sini pada komponen card ini itu telah didefinisikan. Nah, bahwa sini dia menggunakan si variable begin untuk background, children itu untuk isi dari si cardnya. Nah, di sini dia tinggal memanggil si variable childrennya dan juga si variable backgroundnya. Nah, kemudian bisa kita kembali. Nah, di sini kita memanggil si card dengan backgroundnya itu white. Nah, untuk isinya itu yang berada di dalam tag cardnya ini. Nah, jadi untuk isinya. Nah, selanjutnya itu dia juga menggunakan input file. Nih, menggunakan si reusable input file juga sama seperti sebelumnya. Nah, namun sini dia menggunakan si onChain. Nah, onChain inilah yang merupakan event handler yang menangani perubahan setiap nilai yang berubah. Nah, selanjutnya sini dia menggunakan reusable alert. Nah, alert ini dia juga telah didefinisikan di komponen alert. Nah, dia menentukan kelasnya dulu berdasarkan kondisinya. Nah, di sini condition tinggal children. Nah, children itu adalah isinya. Nah, jadi di sini dia definisikan dulu untuk buat variabel baru ini namanya alert.
class. Nah, alert class inilah yang menampung si kondisi. Nah, dimana jika dia error, maka dia background itu akan berwarna merah. Nah, jika dia tidak error nih, jika dia tidak error, dia akan berwarna biru. Nah, dia akan mereturn satu tag div juga seperti ini. Nah, jadi untuk pemanggilan di dalam divnya atau tag-nya itu, dia hanya tinggal memanggil si variabel luarnya dan juga si children-nya. Nah, bisa kita kembali ke si hitung gaji form. Nah, ini dia alertnya, kondisinya sukses. Nah, dengan isinya ini dia akan memanggil si perhitungan si total gaji. Dan selanjutnya alert kondisi error seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk di materi rec form dengan step. Nah, di mana di sini kita akan menangani input dari user melalui sebuah form, lalu menyimpan inputan tersebut ke dalam state melalui event handling dan menampilkan US sesuai dengan value dari state-nya. Nah, state di sini itu merupakan tempat untuk menyimpan dan mengolah data yang bisa berubah dalam suatu komponen rec. Nah, kemudian jika form diisi oleh user, kita perlu menyimpan data tersebut ke state agar dapat diolah seperti validasi, perhitungan atau mengirim API. Nah, di sini kita akan menggunakan state itu pada form hitung gaji bersih. Nah, di sini kita akan menghitung gaji bersih. Nah, untuk form hitung gaji bersih ini, pertama itu kita akan mendeklarasikan state untuk si gaji. Nah, jadi pertama kita akan mendefinisikan variabel yang dibutuhkan ke state-nya. Nah, yang pertama ini ada variabel gaji, kemudian ada set gaji dan juga use state. Nah, gaji ini tuh merupakan variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai inputan dari user. Kemudian untuk set gajinya di sini itu adalah fungsi yang mana ini akan dipanggil pada saat event onChange digunakan untuk memperbarui value dari variabel gaji. Nah, use state ini tuh untuk mendefinisikan nilai awal dari si gaji, yaitu nilai awalnya adalah kosong dalam bentuk string. Nah, di sini juga ada variabel pajak telah ditentukan besarannya, yaitu 0,11, dan juga ada variabel total gaji itu untuk menghitung gajinya. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada bagian input fieldnya di sini. Nah, di mana di sini kita akan menyesuaikan inputan gajinya dengan menerapkan event handling dengan onChange. Nah, jadi kita fokus pada onChange-nya ini yang telah kita buat pada reusable komponen sebelumnya. Nah, jadi onChange ini digunakan setiap user melakukan input function nih untuk set gaji. Nah, maka set gaji ini itu akan dipanggil dengan menjadikan value ketikan sebagai parameternya. Nah, kemudian untuk target value-nya sendiri ini kan untuk mendapatkan value ketikan dari user atau inputan dari usernya. Nah, kemudian state gaji ini akan diperbarui secara otomatis setiap kali user mengetik di inputan tersebut. Nah, selanjutnya itu kita akan menyesuaikan bagian untuk perhitungan dari si total gajinya tadi. Nah, untuk total gaji itu akan ditampilkan pada bagian bawah ini, itu ada alert, di bagian alert kita letakkan. Nah, di mana di sini kita akan menghitung THP-nya, total gajinya tadi. Nah, pada bagian inilah kita akan memanggil si variabel total gajinya tadi. Nah, kemudian di sini kita menggunakan toggle string, di mana ini tuh agar angka yang ditampilkannya itu terdapat koma dan tidak angka saja, jadi kita tidak bingung. Total gajinya ini yang akan menampilkan setiap perubahan yang terjadi ketika kita inputkan berapa gajinya, maka si total gaji ini itu akan mengkonversikan atau menghitung THP atau gaji bersih yang dia terima. Nah, bisa kita lihat pada bagian formnya. Nah, ketika kita masukkan, nah sebelumnya jika kita belum memasukkan, maka dia akan menampilkan alert peringatan seperti ini. Nah, jika kita memasukkan angkanya, maka dia akan langsung menghitung THP dari total gaji, atau dia akan menampilkan total gajinya yang akan diterima. Nah, inilah penggunaan state, dimana ketika kita merender ulang atau memasukkan inputan pada React ini, tampilan ini, maka yang akan diubah itu pada bagian si total gajinya ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk conditional rendering. Nah, di mana conditional rendering ini itu menentukan kondisi, dia terdapat kondisi di mana di sini kondisi yang akan dibandingkan yaitu gajinya untuk menentukan si tampilan pesan atau alertnya ini. Nah, jadi di sini untuk kondisi yang digunakan untuk menentukan gaji pokok ini yaitu dimana jika gaji lebih besar dari 0, maka alert yang akan ditampilkan itu adalah alert sukses, dimana dia akan menampilkan total gaji yang akan diterimanya. Nah, namun jika gajinya itu lebih kecil atau sama dengan 0, maka dia akan menampilkan alert dengan kondisi yang error. Nah, di mana kondisi yang error ini dialah yang bertuliskan merah ini. Silakan masukkan gaji yang valid, tidak boleh kosong atau negatif. Nah, inilah yang namanya penggunaan conditional rendering. Nah, bisa kita cobakan lagi. Ini kan tadi misalnya kita coba 0. Nah, maka dia masih merah karena tidak sesuai. Tidak mungkin gaji itu bernilai 0. Nah, kita masukkan gajinya. Nah, dia akan menampilkan si pesan yang sukses ini, alertnya. Nah, menampilkan total gajinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project yang telah saya buat. Nah, di sini saya telah membuat sebuah form, di mana pada form ini saya menerapkan yang namanya yang pertama reusable component. Nah, kenapa menggunakan reusable component? Karena di sini ada beberapa inputan itu yang digunakan sama. Nah, jadi reusable component yang saya gunakan yang pertama itu ada yang namanya komponen input field. Nah, pada komponen input field ini itu sama seperti pada latihan praktikum yang telah saya buat sebelumnya dan yang telah saya jelaskan. Nah, di sini saya menggunakan variabel label, type, placeholder dan juga onChange. Kemudian untuk mengisi isinya nantinya itu kita tinggal di sini menuliskan si nama variabelnya saja.
seperti itu. Nah, kemudian di sini ada komponen alert sebagai reusable komponennya juga. Nah, pada komponen alert ini juga sama seperti pada latihan praktikum sebelumnya yang telah saya jelaskan. Di sini tuh terdapat variabel untuk condition. Nah, ini variabel baru lagi dengan nama alert class. Nah, untuk kondisi ini tuh jika di error dia akan menampilkan dengan background berwarna merah. Nah, jika tidak dia akan menampilkan dengan berwarna biru. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk memanggilannya itu sama, itu kita tinggal memanggilkan nama si variabelnya saja di sini. Nah, untuk isinya itu kita sesuaikan pada formnya nantinya. Nah, kemudian kita buka formnya untuk penggunaannya itu di mana. Nah, sebelum itu kita harus mengimport terlebih dahulu dari reusable komponen yang telah kita buat. Nah, selanjutnya itu untuk penggunaannya, untuk penerapannya itu, nah di sini kita tinggal memanggil nama komponennya saja. Nah, di sini kita tinggal memanggil si komponen input file, kemudian kita akan mengisikan labelnya apa, tipenya apa, placeholdernya. Nah, untuk value ini itu merupakan tambahan karena kita menggunakan state nantinya. Nah, kemudian sini untuk unchained-nya juga isinya itu kita sesuaikan. Nah, untuk yang input field lainnya seperti input field email, kemudian di sini ada tanggal lahir dan juga di sini ada alamat, itu sama seperti yang untuk nama tadi, tinggal kita sesuaikan saja label, type, placeholder dan unchained-nya. Nah, selanjutnya untuk tambahan ini ada penggunaan dropdown. Nah, untuk penggunaan dropdown ini itu kita buat tersendiri. Nah, di sini ada label, kemudian untuk selectnya itu untuk option-optionnya nantinya apa saja di dalam selectnya. Nah, di sini terdapat beberapa option dalam bentuk dropdown nantinya. Nah, di sini juga ada untuk value untuk listed-nya dan juga ada unchained-nya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan juga untuk radio button untuk jenis kelamin seperti itu. Nah, untuk codingannya itu sama seperti untuk membuat radio button pada umumnya. Nah, di sini untuk tampilan ini saya menggunakan yang namanya Tailwind CSS. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan memanggil kelas dari si Tailwind CSS-nya saja. Nah, kemudian untuk reusable komponen selanjutnya itu adalah penggunaan alert. Nah, di sini saya menggunakan alert. Nah, alert di sini yang pertama itu dengan kondisi error. Nah, dimana jika dia error maka tampilannya akan berwarna merah. Nah, seperti ini. Dia akan berwarna merah. Seperti ini. Nah, kemudian untuk isinya si children itu yang ini, silahkan isi datanya ini. Nah, kemudian di sini ada alert lagi, alert untuk kondisi sukses. Nah, kondisinya sukses dia akan berwarna biru nantinya. Kemudian di sini untuk isinya yang sebagai si childrennya. Nah, kemudian di sini juga ada penerapan alertnya lagi di atas. Nah, kondisinya error dan ini untuk isi si childrennya. Nah, itu tadi penggunaan reusable komponen. Saya akan menjelaskan penggunaan state pada project sebuah form yang telah saya buat. Nah, di sini yang pertama untuk pembuatan state yaitu di sini kita akan mendeklarasikan variabel untuk state-nya. Nah, di mana di sini ada beberapa variabel yang dibuat, yaitu ada variabel nama, email, tanggal lahir, alamat, jabatan, dan jenis kelamin. Nah, variabel inilah yang nantinya akan menyimpan nilai inputan user. Nah, kemudian juga di sini terdapat set nama, set email, kemudian set tanggal lahir, set alamat, set jabatan, dan set jenis kelamin. Nah, ini tuh merupakan function di mana nantinya function ini akan dipanggil pada saat event onChain digunakan untuk memperbarui value dari setiap variabel ini tadi, variabel nama, email, tanggal lahir, alamat, jabatan, dan juga jenis kelamin. Nah, kemudian juga di sini ada useState. Nah, di mana ini tuh untuk mendeklarasikan nilai awal untuk setiap variabel itu, di mana nilai state awalnya itu adalah bernilai kosong dalam bentuk string. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa variabel yang dibuat. Nah, yang pertama itu ada variabel isValidText. Nah, ini tuh untuk mengecek, itu untuk menentukan sebuah kondisi di mana inputan yang boleh itu hanya berupa huruf, tidak boleh berupa angka. Dan di sini hanya boleh huruf dan spasi. Ini huruf A sampai Z, kemudian A ke Z juga. Nah, kemudian di sini juga ada variabel is nama valid. Nah, ini tuh untuk mengecek variabel si nama ini, dia ini hanya boleh berupa inputannya itu huruf, tidak boleh angka. Nah, kemudian ada variabel is from valid. Nah, ini tuh untuk menampung nilai di mana variabel ini akan berisi pengecekan untuk setiap variabel lainnya seperti variabel nama, email, tanggal lahir, alamat, jabatan, dan juga jenis kelamin. Nah, di mana variabel ini tidak boleh kosong karena di sini kita menggunakan logika n. Nah, jadi untuk nama sendiri juga dia menggunakan pengecekan namanya apakah dia angka atau tidak. Itu. Selanjutnya kita akan menyesuaikan inputan dari setiap variabelnya dengan menggunakan event handling, yaitu onChain. Nah, jadi fokus kita yaitu pada bagian input fieldnya ini. Nah, di sini itu terdapat variabel value. Nah, dimana value ini tuh untuk menyimpan nilai dari variabel nama. Kemudian di sini tuh terdapat onChain. Nah, pada bagian onChain inilah yang kita menggunakan yang namanya event handling. Nah, kemudian di sini kita akan memanggil si function set nama tadi. Nah, dalam function set nama tadi ini dia akan berisi target.value. Nah, jadi ini tuh nilai akan berisi nilai dari si value-nya tadi. Nah, value-nya itu adalah si variabel nama ini tadi. Nah, kemudian untuk input file lainnya itu sama dengan kita menyesuaikan saja function yang dipanggilnya. Nah, seperti ini untuk email itu yang dipanggil adalah function set email. Nah, kemudian di sini untuk input file si tanggal lahir, kemudian input file si alamat, input file untuk jabatan juga itu sama dengan
dengan menyesuaikan saja function yang akan dipanggilnya dan juga variabel mana sebagai nilainya nantinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di conditional rendering pada form yang telah dibuat. Nah, jadi untuk conditional rendering di sini yang digunakan sebagai pengecekannya yaitu ada pada bagian ini. Kita akan mengecek si is form validnya tadi, si variabel form validnya tadi yang ini. Nih, nah ini kan dia akan mengecek nih apakah inputannya itu kosong atau tidak, seperti itu. Nah, jadi jika inputannya ini kosong nih, dia not is form validnya, nah dia akan memunculkan si alert dengan kondisinya error dan menampilkan sebuah pesan bahwa data ini tuh wajib untuk diisi. Nah, kemudian jika formnya itu telah diisi, datanya telah kita isi, maka dia akan menampilkan alert dengan kondisi sukses dan dengan tulisan jika yakin silahkan klik submit, dan kemudian akan muncul button simpan. Nah, ini dia penggunaan si conditional renderingnya. Nah, selain itu pada bagian nama juga kita menggunakan conditional rendering, dimana kondisinya itu dimana jika namanya itu tidak valid atau namanya itu dia berupa angka atau masih kosong, namanya berupa angka, maka dia akan memunculkan alert dengan kondisi error. Nah, inputannya itu tidak boleh berupa angka. Nah, seperti itu. Nah, kalau kosong dia juga akan menampilkan alert ini. Nah, ini tadi penjelasan dari project saya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan form yang telah saya buat. Nah, untuk nama di sini, nah jika dia masih kosong ataupun inputannya itu angka, dia akan tetap menampilkan si alertnya ini. Nah, misalkan di sini kita buat namanya. Nah, di sini maka dia akan hilang alertnya. Nah, kemudian kalau kita isi angka dia akan tetap ada. Nah, jadi misalkan sini kita isi. Nah, untuk datanya ini harus wajib diisi semuanya. Jika belum, maka dia akan tetap menampilkan si alertnya ini sebagai validasinya. Nah, kita ketikkan emailnya, kemudian tanggal, selanjutnya alamatnya, kemudian kita pilih jabatannya, kemudian sini jenis kelaminnya. Nah, jika semua datanya telah terisi, maka dia akan memunculkan alert. Nah, jika Anda yakin silahkan klik submit. Nah, maka di sini jika sudah terisi semuanya, nah dia akan muncul button simpan ini, button submitnya ini. Nah, jadi itu tadi penjelasan materi dari saya mengenai latihan praktikum dan juga project. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.